Halo semuanya, kembali lagi di podcast Rupiah Cepat. Nah, untuk podcast kali ini kita ada sedikit perbedaan daripada podcast-podcast sebelumnya. Karena podcast kali ini kita akan bahas ISO 27001. Nah, pastinya teman-teman penasaran kan apa sih yang dibahas di podcast ini? Nah, untuk ISO ini berkaitan dengan keamanan data informasi. Jadi buat teman-teman nih yang pengen dengerin, wajib ya tonton podcast ini hingga selesai. Nah, sebelum kita masuk ke inti acara, kita akan perkenalkan terlebih dahulu untuk guest star kita, yaitu ada Pak Brian selaku Head of IT, kemudian ada Bu Igan selaku Head of HR, dan saya Lia sebagai moderator yang akan memimpin acara ini hingga selesai. Nah, oh ya, sebelum saya masuk ke inti pertanyaannya ya Pak ya, saya mau mengucapkan terlebih dahulu selamat kepada Rupiah Cepat sudah lulus sertifikasi ISO 27001 pada bulan September 2024 ya. Selamat kepada Rupiah Cepat. Oke, kita akan lanjutkan mengenai ISO 27001 nih. Nah, saya juga penasaran nih Pak, sebenarnya ISO 27001 nih apa gitu? Kemudian peran Pak Brian di proses sertifikasi ISO 27001 ini apa gitu Pak? Oke, jadi peran saya di proses sertifikasi ISO di Rupiah Cepat adalah sebagai CISO atau CISO ya, kepanjangan dari Chief Information Security Officer. Nah, jadi ISO itu sebenarnya singkatan ya, dari International Organization for Standardization yang berdiri di Swiss tahun 1947. Jadi kita bisa tahu sejarah itu sudah panjang sekali ya. Nah, jadi badan ISO ini adalah badan internasional yang tugasnya itu membuat peraturan dan menyeragamkan standar-standar di segala jenis industri perdagangan di seluruh dunia ini. Oke. Nah, ini apakah semua perusahaan wajib nih Pak harus bersertifikasi ISO gitu? Dibilang wajib itu tidak ya, namun pada kenyataannya di lapangan itu suatu perusahaan yang sudah tersertifikasi ISO itu dia memiliki daya saing yang lebih, dapat berkompetisi di ranca global, dan juga mereka itu bisa dibilang memenuhi suatu kualitas. Nah, untuk jenis ISO nih Pak, kan tadi saya sebutkan yang 27001. Nah, apakah ada jenis ISO lainnya gitu Pak? Oke. Jadi dia ISO itu sebenarnya banyak banget ya, mulai dari ISO 9001 yang umum dan sudah kita tahu ya, itu mengatur tentang manajemen mutu dan kepuasan pelanggan. Kemudian ada lagi 17025 yang mengatur tentang standar uji laboratorium. Kemudian ada lagi 37001 yaitu tentang anti suap. Kemudian yang relevan dengan topik kita hari ini yaitu ISO 27001 itu mengatur sistem manajemen keamanan informasi. Oke, nah ini kan perusahaan kita kan bergerak di bidang fintech gitu ya Pak. Apakah kita wajib lulus sertifikasi ISO 27001 ini gitu? Di dunia P2P fintech sendiri itu sifatnya wajib ya, karena sebagai platform P2P yang legal dan terdaftar di OJK, kita itu wajib mematuhi POJK nomor 10 tahun 2022. Oke. Jadi sifatnya wajib ya untuk wajib ya. Oke. Nah, saya penasaran nih pentingnya ISO 27001 nih apa gitu untuk perusahaan gitu Pak? ISO 2701 itu membantu suatu organisasi untuk membangun, mengelola, memelihara, mengembangkan, bahkan sampai meningkatkan sistem manajemen keamanan informasi. Oke, lalu pentingnya di mana? Bisa diceritakan lebih detail lagi? Oh, penting ya, karena keamanan informasi atau data sensitif perusahaan itu wajib kita jaga. Kalau misalnya kita tidak jaga, pasti kan ada kebocoran data dong. I see, ya. Dampak-dampaknya itu seperti adanya potensi penipuan ya, atau scam atau fraud. Kemudian kalau misalnya sudah ada penipuan itu pasti ada tanggung jawab hukumnya. Kita harus menjawab ke OJK, ke AFPI ataupun ke instansi-instansi yang terkait. Kemudian secara internal juga kita pasti dong kita hilang produktivitas kita. Kalau misalnya ide kita, desain kita, rancangan kita itu hilang, akhirnya kita mesti mulai dari nol, ya kan. Kemudian di eksternal gitu kita bisa hilang reputasi kita di mata publik. I see. Jadi kesimpulannya ISO ini penting karena untuk menjaga keamanan data informasi dan sekaligus menghindari adanya kebocoran data perusahaan, seperti itu ya Pak ya. Oke. Nah, jadi untuk ruang lingkupnya sendiri ini untuk ISO 27001 ini apa aja gitu Pak?
ruang lingkup itu cukup luas ya. Jadi dia mencakup beberapa aspek keamanan penting di perusahaan, tapi tidak hanya yang terkait internal bisnis aja gitu. Jadi kalau misalnya saya bisa jabarkan ya, mungkin seperti prosedur atau kebijakan keamanan informasi, paperwork, kemudian ada lagi keamanan sumber daya manusia ya. Jadi di sini Bu Iga sebagai Head of HR sudah tahu dan jelas mengenai ISO 27001. Kemudian ada lagi manajemen aset, ada lagi kontrol akses, kriptografi, kemudian sampai dengan keamanan fisik, lingkungan kantor, kemudian operasi, komunikasi, bahkan sampai pengembangan sistem dan aplikasi. Ada lagi hubungan dengan pemasok atau vendor-vendor kita, kemudian insiden-insiden yang terkait keamanan informasi, itu aspek yang penting juga. Kemudian hubungan dengan regulator seperti API, OJK, kemudian yang gak kalah pentingnya itu manajemen keberlangsungan bisnis apabila ada insiden keamanan informasi yang terjadi. Oke, berarti cangkupannya luas sekali ya? Iya, luas. Oke, nah mengenai ini Rupiah Cepat kan sudah lulus sertifikasi ISO 27001 nih. Sebenarnya sejak kapan sih Rupiah Cepat sudah tersertifikasi ISO ini gitu? Jadi seperti yang saya bilang di awal ya, jadi dari tahun 2020 itu Rupiah Cepat sudah tersertifikasi. Jadi saya sedikit out of topic ya. Di sini saya mau menjelaskan bahwa ISO itu ya secara internasional itu sebenarnya merupakan standar yang terus diperbarui. Nah, yang seperti kita tahu, pengembangan teknologi itu kan dinamis ya, selalu berubah dari tahun ke tahun. Nah, pada tahun 2020 itu standar yang digunakan pada saat itu adalah tahun 2013. Ya, jadi bisa kita tahu itu agak outdated ya, 2013 agak lama ya. 2020 tahun ya. Nah, jadi pada saat itu Rupiah Cepat menggunakan standar 2013 di tahun 2020 nih, masa pandemi. Kemudian pada tahun 2023 kita harus mengadakan resertifikasi dan pada saat itu kita menggunakan standar tahun 2022. Nah, jadi standar 2022 itu baru tuh pada saat itu diluncurkan pada bulan Oktober 2022. Nah, pada saat itu juga belum banyak lembaga sertifikasi yang dapat mengaudit standar terbaru ya, karena prosesnya itu dari KAN atau Komite Akreditasi Nasional itu wajib memberikan audit ke lembaga sertifikasi. Nah, jadi pada saat itu kebetulan ada salah satu pemasok kita ya, supplier kita yang bisa melakukan audit itu. Nah, beruntungnya kita juga sudah selesai persiapan dan akhirnya pada bulan September 2023 kita sudah memakai standar yang terbaru. Jadi di sini saya cukup pede ya untuk bilang pada saat itu Rupiah Cepat mungkin merupakan salah satu platform P2P yang menggunakan standar 2022 paling awal dibanding fintech lainnya. Wah, hebat banget nih Rupiah Cepat ya, udah dapat sertifikasi terbaru gitu ya Pak ya. Susah nggak sih Pak? Susah nggak sih Pak? Kan belum ada nih waktu itu ya fintech yang bisa dapat sertifikasi yang terbaru ya tahun 2023 waktu itu. Susah nggak sih untuk prosesnya waktu itu Pak? Untuk prosesnya itu sebenarnya cukup panjang. Jadi pada tahun 2020 itu ya kita kan masih masa-masa pandemi. Jadi kita mungkin untuk pekerjaannya masih hybrid, ada yang WFA, ada yang WFO. Nah, kita setelah itu untuk audit monitoringnya itu kita membutuhkan waktu cukup 3-4 bulan ya. I see. Nah, untuk prosesnya nih saya penasaran, bisa diceritakan lebih detail nggak proses sertifikasi ISO ini seperti apa? Mungkin teman-teman penasaran nih gitu, gimana sih proses untuk mendapatkan sertifikasi ISO ini? Gitu. Jadi ISO itu ada tahapannya ya. Jadi sertifikat ISO itu berlaku 3 tahun. Jadi proses yang pertama itu ada audit sertifikasi, di mana sertifikat itu diberikan kepada si platformnya. Kemudian ada lagi 2 tahapan, yaitu audit surveillance atau audit pemantauan. Gitu. Nah, jadi setiap tahun itu pasti ada aja audit. Nah, cuma yang membedakannya itu adalah skalanya saja. Nah, jadi pada tahun 2020 kita sudah sertifikasi, 2021, 2022 kita ada audit pemantauan, kemudian 2023 tahun kemarin kita ada resertifikasi, dan tahun ini kita sudah merampungkan audit pemantauan atau surveillance. Gitu. Jadi nanti tahun depan ada lagi, Julia. Nah ini kan mengenai sertifikasi ISO 27001, saya mau bicara mengenai manfaatnya untuk organisasi yang sudah tersertifikasi. Lalu impact-nya apa nih, baik dari sisi perusahaan maupun ke karyawannya? Mungkin Bu Igan bisa bantu jawab.
Jadi kalau impactnya secara organisasi sih prosedurnya jadi lebih terarah ya, lebih terarah, lebih rapi, karena semua orang kan mengikuti SOP yang kita punya sekarang. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan organisasi dan flow-nya semuanya mengikuti SOP. Kemudian juga pastinya karyawan kita jadi lebih aware terhadap keamanan datanya itu sendiri, bagaimana cara menjaganya dan sebagainya macamnya. Jadi pastinya lebih rapi dan lebih tertata sih secara keseluruhan. Secara keseluruhannya ya Bu ya gitu. Oke, mungkin Pak Brian ada mau ditambahkan manfaatnya Pak, dari segi manfaatnya apa aja? Menurut sudut pandang saya ya sebagai CISO untuk proses ISO ini, yang pertama kita bisa menjaga kerahasiaan ya, kerahasiaan data ataupun informasi di perusahaan. Kemudian kita bisa menjaga atau meningkatkan reputasi perusahaan ya di mata pelanggan ataupun publik. Kemudian kita bisa mengelola resiko lebih baik lagi di perusahaan. Kemudian kita juga bisa memenuhi atau mematuhi persyaratan, misalnya persyaratan bisnis, hukum, kontrak, karena banyak ya supplier-supplier ataupun pelanggan yang membutuhkan sertifikasi ini sebelum bekerja sama gitu. Banyak mitra-mitra kita seperti itu. Kemudian kita bisa mengoptimalkan proses operasional bisnis, dan yang terakhir yang gak kalah pentingnya sebenarnya kita bisa menekan biaya-biaya yang terjadi karena gagalnya keamanan informasi. Jadi seperti beberapa bulan yang lalu ya, jadi terjadi kan insiden PDN dibobol tuh, pusat data nasional dibobol, dan karena peretasan itu menyebabkan pemerintah itu rugi hampir triliunan ya, bukan hampir lagi, itu sudah rugi triliunan rupiah gitu. Jadi kita tidak ingin hal-hal itu terjadi di perusahaan kita. Oke, I see. Nah, untuk manfaat dari sisi nasabahnya itu apa aja sih? Mungkin Pak Brian atau Bu Igan bisa bantu jawab gitu kan. Ini kan yang ditunggu-tunggu sama teman-teman kan gitu. Nah, penasaran nih untuk konten yang ini. Gimana gitu. Bu Igan? Ya, Pak Brian mungkin bisa lebih jelasin lebih. Mungkin data nasabah ya mungkin lebih aman dan dirahasiakan, sehingga nasabah itu mereka tuh lebih tenang saat menggunakan layanan rupiah cepat, dan nggak perlu khawatir bahwa data mereka itu akan bocor ataupun disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak terkait dengan rupiah cepat. Itu kemudian dari sisi kredibilitas ya atau kepercayaan juga pastinya dari nasabah ataupun mitra rupiah cepat sendiri itu mereka juga lebih yakin dan yakin untuk bekerja sama dengan rupiah cepat karena kita sudah legal, terdaftar, dan sudah tersertifikasi internasional gitu Bu. Oke, jadi nasabah nggak perlu khawatir gitu ya, karena mereka akan merasa lebih aman karena kita sudah tersertifikasi ISO 27001 itu gitu ya Pak ya. Oke, udah terjawab ya teman-teman ya. Nah, ini mengenai dari sisi SDM rupiah cepat nih. Nah, kita lihat dulu ya cuplikan dari tanggapan karyawan rupiah cepat. Gimana sih respon mereka terhadap rupiah cepat yang sudah lulus sertifikasi ISO 27001 nih. Yuk kita saksikan cuplikan berikut ini. Oke, kalau untuk menurut saya pribadi, untuk standar ISO manfaatnya apa sih untuk karyawan? Tentunya menurut saya yang paling penting adalah keamanan data. Keamanan data yang dimana ada standar-standar tertentu yang dilakukan oleh standar ISO ini untuk diketahui ataupun mungkin dipastikan untuk karyawan untuk tetap menjaga keamanan data. Dari hal yang kecil sampai dengan hal yang besar. Karena di dunia digital seperti ini ataupun di dunia yang semakin berkembang, keamanan data menurut saya itu paling penting untuk menjaga kerahasiaan baik personal ataupun informasi-informasi yang ada di perusahaan. Lalu yang kedua mungkin adalah produktivitas untuk karyawan, karena untuk di dalam sistemnya standar ISO ini tentunya banyak beberapa hal yang ditata dan tentunya distandarisasi sehingga hal tersebut sangat berdampak kepada karyawan. Jadi karyawan itu lebih produktif dan mengetahui alur penyelesaiannya seperti apa. Menurut saya sih baik keamanan data ataupun produktivitas karyawan itu sangat berpengaruh untuk manfaat yang sudah dipahami di dalam standar ISO tersebut. Memahami standar ISO bagi karyawan meningkatkan kesadaran bahwa pentingnya menjaga keamanan dan kerahasiaan data. Yang mana jika tidak dijaga sesuai dengan standarisasi, kebocoran, penyalahgunaan data, atau pencurian data dapat berdampak lebih buruk. Karena dalam data banyak sekali informasi yang harus dijaga. Oke, nah kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya nih. Nah, di sini saya penasaran nih, kategori perusahaan seperti apa aja nih yang wajib
lulus sertifikasi ISO? Jadi yang perlu sertifikasi ISO pastinya yang berkaitan dengan teknologi informasi ya, perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan teknologi informasi, ya baik itu secara finansial maupun yang lainnya, ya khususnya ya perusahaan fintech seperti kita ya, itu pastinya harus punya ISO tuh. Oke, nah tips and triknya apa aja nih? Mungkin dari teman-teman di luar sana penasaran perusahaan harus seperti apa gitu agar bisa lulus sertifikasi ISO ini. Nah, mungkin Pak Brian atau Angga Wigan bisa bantu jawab. Saya yang jawab aja ya. Oke. Ya, sebenarnya kita butuh dukungan ya. Dukungan dari yang pertama adalah manajemen puncak ya, atau top management gitu, karena para big boss ini mereka juga harus aware atau sadar bahwa keamanan informasi itu penting. Nah, jadi setelah manajemen puncak mereka mengerti, kita juga butuh suatu tim SMKI atau tim sistem manajemen keamanan informasi yang dedicated untuk koordinasi dan berurusan dengan hal-hal yang berbau ISO. Ya. Kemudian tidak lupa kita juga butuh team effort atau joint effort dari setiap divisi gitu, karena setiap divisi itu mereka terlibat dalam proses ISO dan tidak hanya yang berhubungan dengan audit, yang berhubungan dengan IT, gitu. Jadi semua orang ikut terlibat, dan yang pastinya yang gak kalah penting, kita butuh kesadaran dari seluruh karyawan akan pentingnya keamanan informasi. Gitu. Oke, berarti butuh kerjasama yang baik gitu ya Pak ya, gitu antar divisi gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya ini sertifikasi ISO 27001 ini penting bagi perusahaan, terutama perusahaan fintech, karena bisa menghindari adanya kebocoran data ya, dan sekaligus bisa menjaga keamanan data informasi perusahaan, seperti itu ya Pak ya. Oke nih, nah teman-teman, untuk podcast kita ya ternyata udah selesai nih, nggak kerasa ya, kita udah cakap-cakap, udah pada kayak rasanya kayak panjang banget tapi cepet gitu ya, saking asiknya gitu. Nah, ini mungkin ada tambahan nggak nih buat Pak Brian atau nggak Bu Igan sebelum kita tutup untuk podcast kali ini? Tambahan paling ini kali juga ya, mungkin dari teman-teman sekalian yang mau join ya, part of Kufi ya kan? Oke. Bisa follow nih linkin kita gitu. Oke, nama LinkedIn-nya di sini ya teman-teman ya. Nah, LinkedIn-nya di sini. Jadi buat teman-teman yang ingin cari kesempatan berkarir gitu ya. Nah, langsung capcus aja ke LinkedIn-nya Rupiah Cepat. Karena di situ tim-tim Rupiah Cepat update terus ya Bu ya untuk informasi lowongan kerja gitu ya. Jadi buat teman-teman langsung aja capcus ke LinkedIn Rupiah Cepat, dan untuk informasi lainnya mengenai Rupiah Cepat kalian bisa kunjungi di website kami di ini ya, dan sosial media resmi kita di sini. Jadi jangan sampai kalian hubungin nomor-nomor yang tidak dikenal gitu ya. Langsung aja kita ke portal Rupiah Cepat yang official gitu ya. Oke, nah untuk podcast kita kali ini udah selesai gitu ya. Oke, terima kasih untuk guest star kami Bu Iga dan Pak Brian, terima kasih, dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton podcast ini sampai selesai. Sampai jumpa di podcast Rupiah Cepat selanjutnya. Bye bye.